Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa habibina wa rasulina Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa laysa lahu walada. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ahlus sidqi wal wafa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih lana syu'unana kullaha wa la taqilna ila anfusina tarfata ainin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak Ibu sholihin sholihat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas jalan kebenaran. Ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ada satu sosok yang sering kita lupakan, ada tamu yang sering kita lalaikan. Tamu itu bernama Sya'ban. Kita malam hari ini sudah menginjak tanggal 4 Sya'ban, dan kita tidak sadar bahwa kita sudah masuk bulan Sya'ban. Makanya sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaghfulun nasu anhu. Orang-orang melalaikan bulan ini. Baina Rajab wa Ramadan. Mengapa orang-orang melalaikan bulan ini? Karena bulan ini terletak di antara dua bulan mulia, Rajab dan Ramadan. Bulan Sya'ban itu letaknya di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Dua-duanya bulan mulia. Rajab itu bulan haram. Setiap amalan solih pahalanya dilipat gandakan. Ada Isra Mi'raj di dalamnya. Awal mula disyariatkannya sholat. Bulan yang sangat mulia, bulan Rajab. Semua orang-orang solih turun gunung kalau sudah masuk bulan Rajab. Mereka memaksimalkan amal solihnya. Mereka berhati-hati dari segala dosa dan maksiat. Satunya Ramadan. Ramadan ini bulan penuh kemuliaan, bulan penuh keberkahan. Bulan di dalamnya ada Lailatul Qadar. Bulan di dalamnya ada banyak kemuliaan. Pahala puasa Ramadan, pahala memberi makan orang yang iftar, pahala qiraatul Quran, pahala menahan hawa nafsu dari amarah, pahala sholat tarawih, dan pahala i'tikaf. Pahala banyak sekali. Ya, amalan solih yang ada di bulan Ramadan. Nah, di pertengahan antara Rajab dan Ramadan itu ada namanya Sya'ban. Dan Sya'ban ini bulan yang sering dilupakan manusia. Ya. Bulan yang sering dilalaikan, sering dianaktirikan, bahkan sering dikambing hitamkan. Makanya banyak di antara kita kalau beberapa hari sebelum Ramadan, kita berkata kepada kawan kita, yuk tak traktir makan dulu, tak traktir es teh dulu yuk. Siang-siang panas kayak gini, mumpung belum puasa. Ya, traktirnya di bulan apa? Sya'ban ini. Ya. Dan kita tidak pernah menyambut Sya'ban ini dengan gegap gembita. Tidak pernah ada spanduk di depan masjid, marhaban ya Sya'ban. Adanya marhaban ya Ramadan. Ya. Padahal bulan ini disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kemuliaannya. Dan kita harus tahu betul apa kemuliaan bulan Sya'ban ini, karena kaidahnya yang berlaku itu antumul yaum walastum bighadin. Kamu adalah apa yang kamu usahakan hari ini, bukan yang kamu usahakan besok hari. Kita ini dimintai pertanggungjawaban sama Allah ya hari ini.
Karena besok belum tentu kita masih hidup. Besok ya besok. Hari ini harus menjadi hari yang betul-betul kita bisa mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari kebaikan-kebaikan yang berpendar di dalamnya. Ya. Perkara kita diminta untuk merencanakan hari esok, iya. Tapi kita juga tidak boleh lalai untuk bisa sempurna amalannya di hari ini. Kalau kita melalaikan hari-hari ini hadirin, maka kita akan masuk dalam teguran Allah Subhanahu wa taala, wala takun minal ghafilin, kata Allah dalam sebuah ayat di surah Al-A'raf, wala takun minal ghafilin. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai. Maka hari dimuliakan Allah, penting sekali untuk kita mengetahui di bulan Sya'ban ini ada apa. Apa keutamaannya bulan Sya'ban? Lalu apa amalan-amalan yang harus kita ikhtiarkan di bulan Sya'ban ini? Sehingga kemudian kita melewati bulan Sya'ban ini dengan kebaikan dan ketaatan. Semoga ketika kita masuk Ramadan, kita dimudahkan Allah dalam melakukan ketaatan selanjutnya. Sebagaimana kaidah yang kita bahas kemarin di pertemuan yang lalu, sebulan yang lalu, ketika kita membahas bahwa balasan amalan solih yang diterima Allah adalah kemudahan melakukan amalan solih berikutnya. Para ulama menyebutkan beberapa keutamaan bulan Sya'ban ini. Ada kiranya 4 keutamaan bulan Sya'ban yang sering diulang oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Yang pertama, para ulama mengatakan, ya, kalau Rasulullah mengomentari Sya'ban ini sebagai tamu yang dilupakan, sosok yang dilalaikan, manusia tidak menghiraukan. Dari perkataan Rasulullah ini bisa disimpulkan bahwa bulan Sya'ban itu adalah bulan yang di dalamnya ada peluang besar untuk siapapun yang mengerjakan amalan solih di dalamnya, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Kenapa? Karena beribadah di saat manusia sedang lalai adalah beribadah di waktu-waktu yang tidak biasa. Beribadah di waktu-waktu sulit itu pahalanya lebih gede daripada beribadah di waktu-waktu biasa. Ya. Makanya Rasulullah bersabda, al-ibadatu fil haraj kal hijrati ilayya, dalam hadis riwayat Muslim. Ya. Beribadah di waktu-waktu sulit itu pahalanya seperti orang yang berhijrah kepadaku. Orang yang berjalan dari Mekah menuju Madinah mengikuti jejak langkahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam semenyuman dan air mata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mudah hadirin. Hijrah meninggalkan Mekah dengan harta yang bisa dibawa saja, 9 hari jalan, 430 km, meninggalkan kampung halaman tempat kita lahir, meninggalkan anak istri, sanak saudara, keluarga besar, meninggalkan rumah yang sudah kita bangun bertahun-tahun, meninggalkan pekerjaan yang sudah mapan, itu tidak mudah. Hanya untuk apa? Hanya untuk mengikuti Nabi SAW dalam keimanan. Ya, hanya itu saja tujuannya. Dan itu tujuan yang besar. Makanya kemudian ketika orang-orang muhajirin ini berhijrah ke Madinah, itu pahalanya besar sekali. Ya. Makanya Rasulullah membedakan antara orang yang berhijrah dengan orang yang menetap di Mekah dalam keislaman. Hijrah ini berat hadir. Makanya Rasulullah itu mengatakan beribadah di waktu-waktu sulit itu pahalanya seperti berhijrah kepadaku. Saya pernah menyaksikan sendiri, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang berhijrah, saya bayangkan mereka ini berhijrah sebagaimana para sahabat berhijrah di zaman Rasul. Lari dari kejarannya orang-orang kafir Quraisy.
Siapa mereka ini? Orang-orang Rohingya. 2018 bulan Oktober, saya ke perbatasan Myanmar. Tepatnya di perbatasan Myanmar Bangladesh, di samping Sungai Naf. Saya ke situ sebagai relawan kemanusiaan bersama beberapa rombongan relawan yang lain dari Solo 2 orang. Kemudian sampai di situ kami masuk ke pengungsiannya orang-orang Rohingya, ya, suku Muslim Myanmar yang diusir dari negerinya sendiri, dari Arakan, ya, kampungnya dibakar, wanitanya diperkosa, anak-anaknya dibunuh, sehingga mereka harus mengungsi ke negara Muslim lainnya, yaitu Bangladesh. Padahal Bangladesh itu negara miskin juga, dia tidak bisa berbuat banyak. Mereka hanya dibuatkan pengungsian di samping-samping pantai, panas luar biasa dia. Ya, seminggu tinggal di sana itu kalau pagi siang panas, kalau malam dingin luar biasa. Hanya beratapkan terpal, yang kadang-kadang satu keluarga itu tidak dapat terpal penuh. Kadang-kadang baru temboknya ini dikasih terpal, disusun pakai bambu, atasnya baru setengah. Ya. Banyak anak-anak yang tidak berpakaian, karena betul-betul tidak ada. Ya. Nah, saya menyaksikan betul itu orang-orang Rohingya yang baru pertama datang dari perbatasan ini. Karena saya betul-betul berada di perbatasan. Ya, ketemu sama orang-orang yang nyebrang jalan dari kampung halamannya sampai ke Myanmar itu 9 hari. Melewati hutan, melewati sungai. Banyak yang tenggelam di sungai Naf itu dan meninggal. Ya. Dan Masya Allah, tabarakallah. Ya. Saya pikir-pikir ini, apa ini tujuan orang-orang ini? Orang-orang ini seandainya kemudian murtad dari agamanya Allah, menyerah kepada tentara Myanmar, selesai hadir. Tidak akan diuber-uber hadir. Dan dipersilahkan masuk ke Myanmar. Ya. Tapi orang-orang ini demi menjaga keimanannya kepada Allah, mereka rela pergi dari kampung halamannya. Ya. Terombang-ambing di lautan kan, yang baru ketemu di Aceh kemarin beberapa pekan yang lalu. Ya. Berbulan-bulan di lautan. Ya. Minum dari air hujan, air laut gak bisa diminum, adik. Ya. Masya Allah. Pahala hijrah itu besar sekali. Makanya Rasulullah mengatakan beribadah di waktu-waktu sulit itu pahalanya seperti besarnya pahala orang berhijrah kepadaku. Makanya dimuliakan Allah, para ulama kemudian menyimpulkan, karena bulan Sya'ban ini bulan yang dilupakan oleh manusia, maka peluang untuk mendapatkan pahala dari amalan solih itu besar dan pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Kenapa? Karena beribadah di waktu ketika manusia lalai itu bukan perkara yang mudah. Kebanyakan orang lalai, kita fokus beribadah, kita istiqomah ngaji, kita istiqomah qiyamul lail, kita istiqomah tahajud, kita istiqomah sedekah, itu bukan perkara yang mudah. Ya. Karena apa? Karena memang sulit tadi. Ketika yang lain sibuk dengan dunia, kita sibuk sama akhirat, itu sulit ini. Nah, kebanyakan manusia menjadikan Sya'ban ini tempat transit tadi. Rojab mereka sudah gaspol, sebulan lagi Ramadan. Nah, kebanyakan di Sya'ban ini kemudian kata Rasulullah, yaghfulun nasu anhu. Manusia mulai lalai, melupakan bulan ini. Nah, itu justru jadi peluang untuk kita memaksimalkan ibadah di bulan ini. Kenapa? Karena bisa jadi ini adalah waktu-waktu sulit yang setiap amalan saya kita lakukan itu nilainya berbeda. Lebih bernilai dan lebih prestisius jadi di mata Allah. Bangunkan suami untuk sahur di bulan Sya'ban, ibu-ibu, dengan bangunkan suami dan anak-anak untuk sahur di bulan Ramadan, lebih sulit mana? Sya'ban kan? Kenapa? Karena nggak naik koncone, Pak. Nggak ada temennya. Kalau Ramadan mau nggak mau bangun, karena nanti kalau nggak puasa nggak enak kita sama kawan-kawan, ya, sama tetangga nggak enak ini, ya.
Karena ada temennya, makanya terlihat mudah hadir. Terlihat lebih gampang di bulan Ramadan, kenapa? Banyak temennya. Tapi beribadah ketika yang lainnya tidak itu hadir. Berat hadir. Makanya pahalanya beda. Itulah jawaban mengapa sholat yang paling afdol setelah sholat fardu itu sholat tahajud. Karena ada hamba di antara hambanya Allah yang berusaha dan bersungguh-sungguh bangun di malam hari ketika hamba yang lain tertidur pulas. Pahalanya lebih gede. Maka ini yang disebut para ulama, kenapa Sya'ban itu istimewa. Kenapa Sya'ban istimewa? Karena setiap amalan yang diusahakan, diistiqomahi, ditelateni di bulan ini, pahalanya berbeda. Pahalanya berlipat ganda. Satu. Ya. Yang kedua, kata para ulama, apa keutamaan bulan Sya'ban? Sya'ban itu bulan untuk melatih keikhlasan dalam beramal. Momennya tepat nih. Kenapa momennya tepat? Karena manusia sedang lupa dan lalai dengan amalan. Manusia sedang sibuk nih hadirin, bulan Sya'ban ini. Kalau kita bisa fokus beramal, maka ini momen yang tepat untuk melatih keikhlasan. Kenapa? Karena manusia tidak memperhatikan kita, hadirin. Manusia sedang sibuk-sibuknya, sedang lalai-lalainya. Maka manusia tidak akan memperhatikan kita. Ketika mereka tidak memperhatikan amalan kita, maka mereka tidak akan memuji kita, hadirin. Ya. Tidak akan apa? Memuji kita. Ya. Kalau kita ini berprestasi, punya satu peraihan, orang itu kan akan memuji kita kalau dia tahu prestasi kita. Kalau dia tidak tahu prestasi kita, dia tidak akan berkomentar. Ya. Selamat ya Mas, ya, kamu menang juara tahfidzul Quran 5 juz sekali duduk. Kenapa? Manusia memuji kita. Karena tahu kelebihan kita. Lah, Sya'ban ini bulan di mana manusia sedang lalai dengan ibadahnya. Maka peluang kita untuk bisa menjaga amalan soleh itu lebih besar. Ya. Peluang amalan soleh kita ini tidak diterpa badai pujian itu lebih gede di bulan ini. Maka kita disebutkan oleh para ulama, Sya'ban ini momen yang tepat untuk kita melatih keikhlasan. Karena jarang orang memuji kita. Ya, walaupun kita juga tahu sekarang ini untuk mendapatkan pujian dari amalan itu gampang pol. Tinggal upload saja setiap hari, tinggal posting saja di story, ya, tinggal buat pencitraan sedemikian rupa, puji orang. Ya. Tapi setidaknya bulan Sya'ban ini yang ketika orang lain tidak fokus pada amalannya, kita bisa melatih amalan itu dengan ikhlas. Bahwa beramal itu bukan untuk manusia. Ya tadi, kalau puasanya di Ramadan, terawihnya di Ramadan, karena yang lainnya terawih, kadang-kadang niat kita bergeser. Terawihnya bukan untuk Allah, terawihnya untuk berkewuh. Gak enak, gak metu ini. Ya, tonggoku kanan kiri metu. Masuk aku gak metu ning masjid. Tadarusnya bukan untuk Allah akhirnya. Tadarusnya untuk jamaah masjid. Gak enak saya. Maksud saya gak khataman sendiri nanti. Ya, saya keluar lah. Akhirnya bergeser niatnya. Kalau tidak pinter menjaga niat, sulit tadi. Kenapa? Semua orang aware sama amalannya di bulan Ramadan. Nah kalau bulan Sya'ban, nah ini momen tepat tadi untuk melatih keikhlasan. Bahwa beramal itu hanya untuk Allah saja. Untuk melatih menyembunyikan amalan. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, "Man istata'ta minkum khib'un minal amali shalih faf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu menyembunyikan amalannya, maka lakukanlah, kata Rasul. Kenapa? Karena urusannya urusan keikhlasan ini. Urusan niat.
Karena kalau amalan kita ini niatnya bergeser sedikit saja, bukan untuk Allah, atau untuk Allah dan untuk selain Allah. Jadi menduakan Allah. Amalan kita tidak diterima sama Allah. Syirik kan masuknya. Kalau tidak syirik besar ya syirik kecil kan berarti. Tidak diterima amalannya. Ya, tidak diterima sama sekali. Makanya momen yang tepat untuk melatih keikhlasan ini bulan Sya'ban ini. Itu keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga, kata para ulama, ya, Sya'ban adalah bulan di mana amalan ibadah kita selama setahun penuh diangkat dan dilaporkan kepada Allah. Sahabat Usamah bin Zaid pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, saya ingin bertanya kepadamu ya Rasulullah. Ya. Kata Usamah bin Zaid, redaksi hadisnya nih. Redaksi hadisnya saya bacakan. Ya Rasulullah, aku belum pernah melihat engkau berpuasa sebanyak ini di bulan-bulan yang lain ya Rasulullah. Lam araka tasumu syahran minasyuhur ma tasumu min Sya'ban. Aku tidak pernah melihat engkau berpuasa di bulan lain sebanyak puasamu di bulan Sya'ban ya Rasulullah. Mengapa ya Rasulullah? Jadi Rasulullah itu menurut riwayat banyak sahabat, termasuk Ibunda Aisyah ya. Kalau sudah masuk Sya'ban itu puasanya lebih banyak hadir. Bahkan Ibunda Aisyah mengatakan puasa Rasulullah hampir 1 bulan penuh hadir. Di bulan Sya'ban. Ketika sahabat Usamah bin Zaid itu bertanya seperti itu, Rasulullah menjawab, Zaka syahrun yaghfulun nasu anhu. Bulan ini adalah bulan yang dilupakan manusia. Baina Rajab wa Ramadan. Letaknya antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun, dan bulan ini turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Di bulan ini semua amalan selama 1 tahun penuh dilaporkan dan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Nanti akan kita jelaskan. Dari hadis ini kita tahu bahwa amalan selama 1 tahun penuh itu diangkatnya di bulan Rajab. Di bulan Sya'ban, di bulan Sya'ban. Bulan ini laporan tahunan amalan kita itu diangkat. Ya. Coba nanti kita renungkan di waktu dan tempatnya masing-masing, kita renungkan tentang amalan-amalan kita selama 1 tahun ini. Dari Ramadan tahun lalu sampai Rajab tahun ini. Diangkatnya itu di bulan Sya'ban. Coba kita renungkan. Berapa kali kita sudah khatam Al-Quran ini? Di luar Ramadan. Berapa kali kita lupa zikir pagi, zikir sore. Berapa kali kita masbuk sholat fardu. Berapa hafalan yang kita tambah. Berapa hafalan yang hilang. Berapa ayat yang hilang dari ingatan kita. Ya. Berapa kali kita nggak ikut pengajian rutin. Berapa kali kita puasa sunnah Senin Kemis. Berapa banyak harta yang kita infakkan. Yang kita sedekahkan. Kita perlu renungi hadir. Setahun ini, kalau ternyata jumlahnya lumayan Ustaz. Alhamdulillah kajian saya rutin, sholat berjamaah rutin, sedekah alhamdulillah jalan. Kalau seandainya hasilnya dari perenungan kita itu hasilnya lumayan, ya, coba tanyakan ke dalam diri kita berapa persen yang kita kerjakan karena manusia. Yang kita kerjakan ikhlas lillahi ta'ala itu berapa persen? Yang kita kerjakan khusyuk saat kita melakukannya itu berapa persen? Ya.
Jadi hadirin muliakan Allah, di bulan ini ibadah dan amalan solih kita yang penuh dengan kekurangan itu akan diangkat tadi, dilaporkan. Ibadah yang penuh kekurangan dan jauh dari kata lumayan itu akan dilaporkan. Kira-kira pantas nggak ibadah kita rapotnya merah, kemudian rapotnya akan dikoreksi, akan dilaporkan kepada Allah, kita dalam keadaan ketawa ketiwi, dalam keadaan cengangas cengenges, dalam keadaan berleha-leha dengan sedikitnya dan jauhnya amalan kita dari kata lumayan tadi itu. Ya, kira-kira pantas enggak? Enggak pantas hadirin. Ya, enggak pantas. Ya. Amalan ibadahnya bagus saja, enggak pantas hadirin ketika penyerahan laporan itu kita santai-santai. Ya. Kita seorang murid, pas ujian semester dikasih lembar soal. Soalnya 10 hadirin. Pas mulai ngerjakan, kita sadar betul dari 10 soal itu 8 soal kita gak tahu sama sekali jawabannya. Blank, belum belajar. Yang tahu itu cuma 2 soal. Kita jawab yang 2. Itu pun kita juga gak jamin ini benar atau enggak. Cuman bisa jawab saja. Waktu ujian habis, bel berbunyi. Semua lembar jawaban harus dikumpulkan ke Pak Guru atau Bu Guru di depan. Kira-kira kalau modal kita jawab pertanyaan 8 soal blank, 2 soal dijawab itu pun tidak tahu benar atau enggak. Pas kita ngasihkan lembar jawaban itu bisa enggak kita ngasihkannya sambil banting kertas gitu aja. Bisa enggak sambil ngelempar ke guru? Enggak bisa, adik. Yang ada itu cuma rasa malu, khawatir, takut, dan kemudian ketika memberikan itu kita dalam perasaan bersalah. Adik. Ya. Harusnya kan demikian. Adik. Maka bulan ini, hari dimuliakan Allah, bulan diangkatnya semua catatan amalan kita kepada Allah, maka karakter yang harus ditampilkan dalam diri kita, sikap yang harus ditampilkan adalah sikap malu dan tahu diri. Jadi, tahu diri lah di hari ini, di bulan ini. Jadi. Kita ini belum banyak amalannya, dilaporkan bulan ini. Ya. Itulah mengapa Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam tadi mengatakan wa uhibbu an yurfa amali wa ana shaim, dan aku senang ketika amalanku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Kenapa puasa, hari? Kenapa kok Rasulullah itu senang berpuasa ketika tahu bahwa amalan ini akan diangkat kepada Allah? Kenapa kok tidak sedekah saja? Kenapa kok tidak sholat malam saja? Kenapa kok nggak haji umroh saja? Kenapa kok yang dipilih Rasulullah itu amalannya puasa? Para ulama menjelaskan, ya, karena ibadah puasa itu karakternya cocok untuk karakter bulan Sya'ban. Karena bulan Sya'ban ini kan kita harus menampilkan sikap tahu diri. Sikap lemah di hadapan Allah, sikap rendah di hadapan Allah. Dan ibadah yang paling bisa menampilkan sikap itu adalah ibadah puasa. Orang kalau puasa itu kan lemah, lunglai gitu ya. Ya, jam 5 sore sudah pucat wajahnya. Mau maksiat itu agak mikir-mikir kalau puasa itu ya. Karena tidak cukup tenaga. Sebaliknya orang itu kalau suka biasa kenyang hadirin, suka makan, itu biasanya dekat dengan kemaksiatan. Orang kalau sudah kenyang itu biasanya hawa nafsunya bergejolak, hadirin. Mudah terpantik hawa nafsunya. Maka sebisa mungkin kita ini menjaga perut tadi. Ya, perut ini harus dijaga dari rasa kenyang dan dari makanan haram tentu. Makanan haram tidak boleh, makanan halal kekenyangan juga berbahaya. Kenapa? Karena bisa menjadikan seseorang ini mudah terpantik hawa nafsunya. Ya. Oh, ada orang kok korupsi dana bansos itu saat pandemi. Itu karena tidak pernah lapar. Kenyang terus perutnya. Tidak tahu diisi apa itu perutnya. Tidak tahu halal atau haram.
nggak penting. Yang jelas dia ini orang nggak pernah lapar. Karena kalau lapar, dia pernah merasakan rasa lapar, dia akan bisa merasakan rasa lapar orang-orang yang susah. Yang lainnya nyari kerjaan sulit, makan hari ini aja bingung kok. Dia bisa-bisanya, tega-teganya ngambil dana bansos. Kenapa? Nggak pernah lapar. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan orang yang nggak pernah lapar, orang yang kebanyakan makan itu akan menghilangkan rasa empati dan kasih sayang kepada sesamanya. Ya, rasa takutnya kepada Allah hilang, rasa simpatinya kepada sesama juga hilang. Akhirnya ibadahnya tidak khusyuk, sama orang lain dolim, begitu. Kalau orang kebanyakan makan. Ya. Makanya kemudian Rasulullah itu memilih ibadah puasa, memperbanyak ibadah puasa di bulan ini. Karena ibadah puasa itulah yang menampilkan kelemahan diri. Ya, kedhaifan kita sebagai seorang hamba. Dan kita dituntut untuk tahu diri di bulan ini kan. Dan ibadah puasa itu yang bisa meredam semua kemaksiatan. Sehingga kita tidak terlalu polah hadirin. Tidak terlalu neko-neko di bulan ini. Itulah pilihan Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibarat kita ini seorang bos punya 2 karyawan. Kita seorang bos punya 2 karyawan. 2 karyawan ini kerjaannya nggak ada yang beres. 2 karyawan ini catatannya banyak. 1 tahun ini catatannya banyak. Kalau datang suka terlambat, kalau pulang suka duluan. Kerjaannya, job desk-nya tidak ada yang benar. Anda sebagai bos, evaluasi tahunan. 2 karyawan ini yang Anda panggil duluan, Pak. Untuk datang ke ruangan Anda. Karyawan yang pertama dipanggil, Fulan A. Masuk. Ketika disuruh masuk, dia malah menyandarkan tangannya di pintu sambil sendenan begini, Pak. Ada apa, Bos? Sambil tangannya di pinggang. Ada apa, Bos? Panggil-manggil saya. Lagi sibuk nih. Belum disuruh masuk, dia sudah masuk petantang petenteng. Belum disuruh duduk, dia sudah duduk di depan kita, kakinya diangkat tadi. Kemudian tangannya diletakkan begini. Ayo, Bos, cepet aja, Bos. Langsung aja to the point, gak usah lama-lama. Kira-kira Anda yang tadinya mau mengevaluasi dulu, mau ngasih kesempatan kedua kalau dia benar, kira-kira jadi ngasih kesempatan kedua nggak dia? Langsung SK resign tadi, SK pecat tadi, pecat secara tidak terhormat, tidak dikasih pesangon tadi. Modelnya begitu tadi. Datang ke ruangan kita aja nggak sopan dia. Sudah kerjaannya nggak beres, datangnya nggak sopan. Pas laporannya dikoreksi. Beda dengan karyawan yang kedua. Dia tahu betul dipanggil sama bos di ruangan ini berarti ada yang nggak benar. Dia sadar betul setahun ini kerjaannya nggak beres. Maka dari rumah dia sudah persiapan pakaian yang paling rapi. Kemudian ketika masuk ke ruangan bosnya dia menundukkan kepala sambil berkata, Assalamualaikum bos. Saya hadir, ya. Dia tidak berani menginjakkan kakinya, melangkahkan kakinya sebelum disuruh sama kita. Sampai kemudian kita persilahkan duduk, dia duduk dan dia duduk secara sopan. Tidak berani berkata-kata apapun, memulai pembicaraan sampai kemudian kita mengatakan, Fulan, Mas, ini loh. Kerjaanmu kayak gini setahun terakhir. Ya, banyak yang nggak beres nih pekerjaanmu. Banyak yang harus dievaluasi nih. Jauh dari kata lumayan. Serba kurang. Maka setelah dengar laporannya, si karyawan B ini berkata, mohon maaf bos, saya akan coba untuk memperbaiki diri. Saya minta maaf jika masih banyak kurangnya. Saya malu sekali bos. Ternyata pekerjaan saya banyak yang tidak baik. Jika Anda berkenan bos, berikan saya kesempatan untuk yang kedua kalinya. Saya akan berusaha menjadi lebih baik. Jenengan yang sudah emosi sama karyawan A, karyawan B hampir jenengan pecat langsung, kira-kira dapat karyawan yang model begini hadirin, yang tahu diri kayak gini,
Dia minta kesempatan kedua, dikasih nggak, Adit? Kasih dong. Ya, 3 bulan percobaan lah dikasih. Ya kan? Dikasih, Adit. Karena tahu diri, Adit. Karena dia masuk dengan penuh keinsafan. Ya. Lah kita ini di Sya'ban, Masya Allah, tabarakallah. Amalan kita diangkat, dilaporkan, Adit. Kalau kita cengangas-cenganges, lendat-lendot, ketawa ketiwi, nggak jelas amalannya. Bagaimana nanti kalau Allah keluarin SK buat kita? Sudahlah, ini kayaknya nggak bisa ini lanjut nih. Dipecat kita dari hamba. Ngeri nih. Ya. Kalau langsung mati malah nggak apa-apa. Pecat mati, sudah selesai kan urusan. Hisabnya cuma sampai mati. Kalau dibiarkan hidup tanpa rahmat Allah, ben urip-urip kono urusan dewe. Aduh. Ya, tambah ngeri lagi, Hadir. Tetap dijadikan karyawan tapi tidak digaji kan, sama aja. Tambah ngeri itu, Hadir. Kelimpang, kelimpung nggak jelas ya, Hadir. Ya. Makanya hadirin dimuliakan Allah, ini keutamaan bulan Sya'ban, Hadir, harus kita jaga. Ya, bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya semua amalan kita sepanjang tahun, ya, di bulan ini, Hadir. Kemudian yang terakhir, yang keempat, para ulama juga mengatakan bulan Sya'ban adalah fase persiapan terakhir menghadapi Ramadan. Ya. Ramadan ini kan festivalnya orang-orang beriman. Semua orang soleh itu turun gunung kalau Ramadan. Karena tahu apapun dilipat gandakan, berkali-kali lipat. Percepatan dari keterketinggalan kita itu di Ramadan. Dan Ramadan itu keutamaannya bukan hanya puasanya aja. Makanya guru saya itu dulu mengibaratkan Ramadan. Kalau sudah mau masuk Ramadan itu seperti seorang atlet ikut Olimpiade. Olimpiade itu kan nggak cuma satu cabang olahraga. Bercabang-cabang olahraga. Apa saja olahraga ada di Olimpiade. Ya. Dari yang offline sampai yang e-sport ada itu Olimpiade sekarang. Ya. Lah, Ramadan itu semua cabang ibadah diperlombakan. Puasa, qiyamul lail, salat tarawih, sahur, baca Quran, ngasih makan orang berbuka. Ya, apa lagi? Ya, sedekah, zakat fitrah ada di puasa di Ramadan. Semua ibadah ada di Ramadan ini. Maka ini seperti Olimpiade. Nah, kalau kita sadar ini Olimpiade, harus kita persiapkan jauh-jauh hari, Hadid. Ya. Seperti atlet Olimpiade itu, Hadid. Saya pernah di Jakarta ketemu atlet lempar lebing, Hadid. Atlet timnas. Ya. Dia 2 kali dapat perunggu. 1 atau 2 kali dapat perunggu Olimpiade. Hadid. Ya. Indonesia loh padahal. Ya. Di ASEAN dia ini juaranya. Medali emasnya sudah banyak. Saya tanya, Mas, berapa kali ikut Olimpiade? Olimpiade dunia. 2 kali, Ustadz. Ya. Kalau Olimpiade itu berapa tahun sekali? 5 tahun sekali, Ustadz. Persiapan masuk pelatnas berapa bulan sebelumnya, Mas? Ketawa dia, Pak. Saya tanya berapa bulan itu, ketawa. Loh, kok bulan toh, Ustadz? Kami mempersiapkan Olimpiade 5 tahunan itu 5 tahun sebelumnya, Ustaz. Masuk pelatnasnya 5 tahun sebelumnya. Hanya untuk memperjuangkan apa? 1 keping medali emas. Nah, yang kita perjuangkan ini bukan medali emas. Bukan bergunung-gunung emas. Bukan. Yang kita perjuangkan ini surganya Allah. Tempat berakhir kita. Harus ngotot dan harus habis-habisan. Sebelum ngotot dan habis-habisan harus persiapan. Lah fase terakhirnya itu Sya'ban. Makanya para ulama banyak sekali mengatakan, ya, kualitas ibadah kita di bulan Sya'ban sangat menentukan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan setelah taufik dari Allah. Kualitas bacaan kita di Ramadan itu yang paling jadi parameter adalah kualitas bacaan kita di Sya'ban.
puasa kita di Ramadan itu parameternya puasa kita di Sya'ban hadirin. Inilah jawaban mengapa kalau Ramadan kita ini panasnya, mesinnya itu cuma 10 hari pertama. Setelah 10 hari berikutnya Pak, sibuk bukber hadirin. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Setelah itu 10 hari terakhir, tidak itikaf, tidak tambah maksimal, tidak nyari Lailatul Qadar, tapi nyari apa? Diskonan baju baru di mall. Selalu seperti itu. Ramadan kita setiap tahun begitu hadir. Masjid ini ramainya kalau 10 hari pertama saja. Hari pertama luber-luber sampai gelar-gelar tikar hadir. Hari kelima sudah mulai kelihatan. Hari ke-10 sudah tinggal dalam. Begitu semua masjid hadir. Enggak cuman kalau di sini enggak, insya Allah ya. Ya, di sini penuh luber sampai jalan, masya Allah. Sholat id hadir. Ya, loh iya itu budaya kita hadir. Jangan jadi budaya. Ya, kita ini berapa tahun ngikuti Ramadan hadir. Dan kualitasnya begitu-begitu saja. Jenengan yang usianya 40 tahun hari ini, berarti besok itu Ramadan yang ke-25 hadir. Kalau masa balik kita hitung 15 tahun. 25 tahun ikut Ramadan. Alumni Ramadan 25 kali. Kalau disetarakan dengan jenjang pendidikan doktor hadirin. Betul, doktor. 6 tahun, 2 tahun TK, 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, S1 4 tahun, gitu. S2 ya 2 tahun, doktor 4 tahun, 24 tahun, doktor hadirin. Doktor Ramadan nih di hadapan saya, Pak. Bahkan ada yang profesor nih. Ya minimal sarjana Ramadan nih. Tapi Ramadan kita begini-begini aja. Kenapa? Karena fase persiapannya enggak serius nih. Gimana seorang atlet lempar lembing bisa menang medali emas kalau persiapannya sebulan sebelum Olimpiade? Lempar lembing aja loyo itu dia. Iya kan? Belum persiapan saja sudah dengar sorai penonton berteriak, langsung gagal mentalnya, Pak. Langsung down dia. Ngangkat jadi berat banget ya. Kenapa? Tidak ada persiapan tadi. Mental tidak ada persiapan, fisik tidak ada persiapan. Ya, modalnya juga nggak ada, Din. Maka ini fase terakhir ya, Din. Fase terakhir untuk menghadapi Ramadan. Mari kita persiapkan sebaik-baiknya. Ya, yang butuh bekal ilmu berarti bekali dengan ilmu. Gimana ya biar Ramadan ini berkualitas? Ya, gimana caranya agar bisa khatam sekali 2 kali? Gimana biar sodakoh saya ini betul-betul jadi sodakoh yang berkualitas, tepat sasaran? Itu harus dipelajari ilmunya, kan harus berbekal dengan ilmu. Nah, itu 4 keutamaan. Kemudian pertanyaan berikutnya terakhir, apa saja amalan andalan atau amalan spesialis di bulan Sya'ban ini? Ya. Yang disebutkan banyak ulama itu 5, Pak, amalannya, Pak. Ya semua amalan solih baik dikerjakan di bulan ini dan kita harus istiqomah mengerjakannya. Tapi ada 5 amalan ini yang spesialis di bulan Sya'ban ini sangat cocok dengan karakternya. 1 puasa tadi ya. Puasa sudah kita bahas. Karena kita harus menampilkan rasa tahu diri. Karena sebagian ulama juga mengatakan puasa di bulan Sya'ban ini ibarat sholat sunnah rawatib qobliyah. Sebelum sholat fardu. Sebelum puasa Ramadan, sholat sunnah rawatibnya apa? Puasa Sya'ban. Untuk apa? Untuk menyempurnakan puasa Ramadan kita yang nanti serba kurang hadir. Ya. Makanya sebelum dan setelah ada puasa sunnah ya, setelahnya ada puasa Syawal untuk menyempurnakan. Jadi 1 puasa. Karena Rasulullah juga, Ibunda Aisyah tadi mengatakan, hampir seluruh bulan Sya'ban itu Rasulullah berpuasa. Hanya 1-2 hari saja Rasulullah nggak berpuasa. Ya. Tapi kan ada Ustadz larangan berpuasa setelah setengah Sya'ban Ustadz. Itu larangannya untuk siapa? Larangan itu untuk orang yang tidak pernah puasa sunnah. Karena dikhawatirkan nanti mendekat ke Ramadan, ya, kemudian dia menganggap puasanya itu sama dengan puasa Ramadan.
Tapi untuk orang yang sudah terbiasa puasa sunnah Senin Kemis, Daud, itu boleh lanjut setelah 15. Atau orang yang masih punya hutang puasa boleh berpuasa setelah tanggal 15. Misalnya ibu-ibu yang belum selesai hutang haidnya, ya dulu haid di Ramadan kemarin, belum selesai boleh diselesaikan di 15 ke atas. Ya, itu satu, puasa. Yang kedua yang disebutkan para ulama, memperbanyak bacaan Al-Quran. Imam Abu Salamah itu mengatakan, Syahrul Sya'ban, Syahrul Qurra. Bulan Sya'ban itu bulannya para pembaca Al-Quran. Karena kualitas bacaan Quran kita di Ramadan itu sangat ditentukan dengan kualitas bacaan Quran kita di Sya'ban. Seringnya kan gitu kan, semangat khatam 1 kali. Tekone pas khataman tok. Jadi mubengnya itu dia tidak ikut. Ya. Atau dia sudah dapat ngotot 1 hari 1 juz. Sepanjang tahun tidak pernah baca Quran hadirin. Masuk 1 Ramadan langsung 1 juz. Kira-kira kuat gak itu? Kuat, tapi ngos-ngosan pasti. Pasti. Kan tidak ada persiapan hadirin. Mesinnya ini udah dingin hadirin. Ya. Ibarat mau ke Semarang, mobil belum dipanasi hadirin. Ban nggak dicek. Brodol semua hadirin. Ya begitulah kira-kira kita ini. Kadang-kadang semangat sampai juz 5 loyo hadirin. Ya, akhirnya nggak lanjut. Karena sibuk buber, sibuk sahur on the road. Ya, Masya Allah. Ya, akhirnya apa? Lupa semuanya, lemes semuanya. Nah, maka ini buka lagi hadirin mushafnya hadirin. Ya, di bulan Sya'ban ini. Kemudian yang ketiga, hindari semua bentuk perselisihan, perdebatan, dan perkelahian. Jangan bersengketa dengan manusia di bulan ini hadirin. Loh kenapa Ustaz? Kok bulan ini tidak boleh bersengketa? Berarti bulan lain boleh Ustaz? Bulan lain juga tidak boleh. Tapi bulan ini penting hadirin. Karena ada satu momen. Momennya namanya malam nisfu Sya'ban. Hadisnya sahih hadirin. Hadis sahih diriwayatkan At-Tabrani. Ya. Di mana Rasulullah SAW bersabda. Ini di antara hadis yang sahih dari kebanyakan hadis-hadis dhaif dan palsu tentang bulan Sya'ban. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yattali'u fi lailatin fi nisfi Sya'ban fayaghfiru li jami'in nas ila li musyrik aw musyahid. Sesungguhnya Allah turun ke langit dunia di malam nisfu Sya'ban, tanggal 15 malam hadirin. Ya. Malam nisfu Sya'ban Allah turun ke langit dunia, fayaghfiru li jami'in nas. Allah mengampuni semua dosanya manusia, semua dosa hamba-hambanya. Illa, kecuali kata Rasul. Kecuali 2 orang. Musyrik atau musyahid. Orang-orang yang syirik, menyekutukan Allah, termasuk di dalamnya include orang kafir. Tidak diampuni sama Allah. Yang kedua musyahid. Musyahid itu diartikan oleh para ulama, orang yang bermusuhan, punya persengketaan, punya perkelahian dengan saudaranya. Maka segala bentuk amarah, segala bentuk dendam, dengki, hasad, hasud, stop hadirin. Yang punya salah sudah boikot-boikotan bertahun-tahun, minta maaf hadirin. Yang sudah jodak-jodakan berhari-hari, berpekan-pekan, segera perbaiki urusan hadirin. Segera maafkan. Kenapa? Karena malam ini di bulan ini ada malam istimewa, namanya malam nisfu Sya'ban. Jadi ini percepatan yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah sebelum ini. Amalan diangkat tadi. Dihabiskan dulu dosanya sama Allah. Kalau bahasanya SIM itu, STNK itu pemutihan tadi. Ada kan pemutihan kan berapa tahun sekali itu. Yang biar yang telat-telat pajak itu nggak kena denda itu. Ya, kira-kira kayak gitu tuh. Ya, di malam nisfu Sya'ban. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, hindari semua atau segala bentuk amalan yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bulan ini nanti banyak broadcast yang tidak jelas sumbernya hadirin. Apalagi kalau sudah malam nisfu Sya'ban. Kerjakan sholat 10 rakaat, istighfar 1 juta kali, hidupkan malam. Butuh dalil hadirin. Ibadah kayak gini butuh dalil. Ya.
Loh, sholat masa tidak boleh Pak Ustadz nisfu Sya'ban? Boleh, sholatlah. Malah bagus jadi. Para ulama dulu juga menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadahnya memantaskan diri agar dia dapat ampunan Allah. Tapi kalau kemudian menentukan rakaat, menentukan jumlah, ini butuh dalil hadir. Berbanyak istighfar boleh nggak? Boleh. Baca surat Yasin boleh nggak? Boleh hadir. Surat Yasin itu surat di dalam Al-Quran. Surat lain aja boleh. Ya. Yasin juga boleh hadir. Tapi kemudian kalau ingin mendapatkan fadilah ini baca ini harus ada dalilnya hadirin. Kalau tidak ada dalilnya, mardud, tertolak. Tidak hanya tertolak berarti dia melakukan amalan yang tidak ada tuntunan hadirin. Dan masuk dalam kategori musyahin. Ya, ternyata Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullah taala, seorang ulama besar dari kalangan salaf, mengatakan di antara makna musyahin itu yang tadi tidak mendapatkan ampunan adalah orang-orang yang melakukan amalan tanpa tuntunan. Kenapa? Karena orang-orang yang melakukan amalan tanpa tuntunan itu berpotensi untuk memecah belah umat. Jadi, dengan sholat subuh, yang lainnya 2 rakaat, dengan 3 rakaat tadi. Kira-kira gempar nggak itu masjidnya? Wah, ini nyeleneh ini. Ya, sesat ini. Akhirnya kan jadi kelahi. Padahal orang kelahi nggak dapat ampunan. Gitu loh. Ya. Jadi ini yang keempat, jaga di amalan. Kemudian yang kelima, hindari perbuatan-perbuatan syirik. Baik syirik besar, insya Allah kalau syirik besar kita memohon kepada Allah, semoga Allah melindungi kita dari perbuatan syirik besar ini. Syirik besar itu ya mulai percaya dukun, apa-apa datang ke paranormal, nyembah-nyembah pohon, ngaku cincin saya punya kesaktian ini. Lukisan saya ini saya taruh di depan rumah karena datengin rezeki. Ya sudah kayak gini syirik besar ini. Syirik besar itu auto murtad tadi. Auto keluar dari Islam. Harus bersyahadat ulang tadi, bertobat dan bersyahadat ulang. Ya. Para ulama ijma, syirik itu perbuatan yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Harus bertobat, syahadat ulang. Ada syirik kecil, riya hadirin. Syirik kecil, menyekutukan Allah dalam tujuan dan dalam niat. Syirik kecil ini juga berbahaya karena menghapuskan semua amalan. Tidak murtad pelakunya, tapi dia harus bertobat kepada Allah. Lah dua-dua ini menyebabkan dirinya masuk dalam pengecualian Rasulullah tadi yang tidak mendapatkan ampunan di malam nisfu Sya'ban. Maka hati-hati dengan perbuatan syirik besar maupun kecil. Kecil jangan beramal kecuali hanya untuk Allah. Di bulan ini dijaga amalannya. Beramal hanya untuk Allah, jangan untuk manusia. Ya. Inilah hadirin memuliakan Allah beberapa amalan yang dapat coba kita usahakan. Masih tanggal 4 ya. Kita ambil peluang-peluang yang ada sekaligus niat untuk persiapan terakhir menuju Ramadan. Semoga Allah menyampaikan kita semuanya sampai ke bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Ramadan, Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tidak pantas saya berlama-lama di sesi tanya jawab. Tidak usah ada sesi tanya jawab nih. Insyaallah paham semuanya.